Bopatkar, menurutku ini pertanyaan tentang keyakinan kita. Aku tahu itu. Raja ingin mempersembahkan mahkota emas di kuil Kanpur. Tapi setelah serangan brutal itu, rencana ke Kanpur harus dibatalkan. Benar sekali, Menteri. Ada benar sekali. Tapi jika Yang Mulia pergi ke Kanpur untuk beberapa hari, maka dia akan merasa lebih segar dan bersemangat. Maksudku adalah seperti ini. Kuda Baks, kalian semua boleh pergi. Aku ingin istirahat. Baik, Yang Mulia. Bopatkar, Narasingrau, Iya, Yang Mulia. kalian tetap di sini. Perdana Menteri, aku akan ke Kanpur. Kalau begitu, baiklah Yang Mulia. Tapi Tapi apa? kau tahu benar Yang Mulia, selain keluargamu sendiri, orang-orang Inggris sama sekali tidak menyukaimu. Atau jika tidak, panah ini... Panah itu tidak ditujukan padaku, tapi ditujukan kepada Tata Jansi. Dan untuk itu, aku akan pergi ke Kanpur untuk menemui Malcolm. Aku sudah berjanji aku akan memberikan persembahan ke kuil. Tapi kali ini, aku sudah buat keputusan. Yang Mulia, pelayanmu ini selalu menjadi pengagum kebijakan politikmu. Semua orang sudah tahu apa yang terjadi jika mereka berani menantangku. Tapi aku bisa merasakan masalah yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Aku mengerti maksud Yang Mulia. Tapi ketidakhadiran Anda dalam situasi yang penting, seperti mengundang para konspirator. Apakah aku harus takut kepada mereka dan tidak pergi? Apakah aku harus duduk diam saja di tahta ini? Semua orang beranggapan aku mendapatkan tahta ini berkat orang lain. Jansi membutuhkan bantuan dari Krishna Rao, Ali Bahadur, atau dari Gangadhar Rao. Mereka membutuhkan pembawa obor yang bisa berbagi reputasi di negeri ini, yang menjadi pelindung mereka. Itu sebabnya aku akan ke Kanpur dan bicara yang sebenarnya kepada Malcolm. Kau siapkan saja gajahku dan aku akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Untuk itulah, dan aku tidak ingin ada masalah di sini. Ayah, ayah coba lihat itu. Gajah itu memberi hormat kepadaku. Wow. Manu? Manu? Bangun, nak. Ayah, Ada apa, sayang? aku melihat seekor gajah dalam mimpiku. Gajah? Iya, ayah. Dan gajah itu memberi hormat padaku. Seekor gajah? Iya, ayah. Seekor gajah. Dan ada tanda bulan sabit di keningnya. Sungguh. Tidak, sayang. Tidak ada gajah yang seperti itu. Ada, ayah. Ada gajah seperti itu. Itu sebabnya dia datang dalam mimpiku. Ayo bersiap-siaplah. Kita harus pergi ke Kanpur. Ayolah. Yang Mulia, semoga perjalanan Anda berjalan baik. Aku doakan agar kau cepat kembali. Paman, Paman, Ibu ingin memberi berkat pada Paman. Tentu saja.
Semoga Tuhan melindungi Yang Mulia. Atas penguasa sejati tahta Jansi. Tentu saja kakak ipar. Dengan doa darimu, maka aku sangat yakin bahwa serangan yang dilakukan oleh musuh akan menjadi sia-sia. Aku juga mendoakan hal yang sama. Tapi berhati-hatilah adik ipar. Orang-orang Inggris ini lebih ahli dalam menciptakan musuh daripada mempertahankan permusuhan. Jangan khawatir. Singa sudah bangun. Dan kami juga sudah bangun, Paman. Untuk mempertahankan tahta Jansi, Ali Bahadur akan jadi yang pertama menghunuskan pedangnya. Luar biasa Ali Bahadur. Inilah yang kuharapkan darimu. Jaga Jansiku baik-baik. Tentu saja, Paman. Aku tidak akan membiarkan Jansi mendapat masalah apapun. Laco. Aku dengar bahwa tali yang suci dikenakan di tangan kanan. Di tangan kiri akan jadi pertanda buruk. Bopatkar, tali suci ini adalah tameng pelindung. Kau bisa mengikatnya dimanapun. Kakak iparku akan baik-baik saja. Tuhan akan melindungimu dari semua iblis. Aku berangkat. Silakan Yang Mulia. Dia tidak berhak duduk di tahta Jansi. Yang Mulia sudah datang. Cepat, Nona-Nona. Kakek, aku akan ikut denganmu. Tidak, sayang. Kami yang mengunjungi pengantinnya. Kalau semua datang ke sana sebelum pernikahan akan dianggap buruk. Apakah kakak Indu tidak bisa menemui calon pengantinnya? Tidak, Manu sayang. Anak perempuan tidak boleh menemui calon suaminya. Kenapa? Aku pasti akan pergi. Iya, Namanya takdir buruk. Tidak akan ada yang boleh pergi. dia selalu saja mengatakan itu. Anak laki-laki melakukan ini dan anak perempuan melakukan itu. Hanya itu yang dia tahu. Kakak, apa kau tidak mau menemui calon suamimu? Tidak mau. Nenek sudah melarangku. Nenek bilang itu pertanda buruk. Kakak, kalau itu pertanda buruk, maka apa Ibu Sita akan menemui Dewa Rama pada saat upacara Swayamvar? Kakak, kau jangan khawatir. Aku punya ide. Kakak Nana, turun. Dengarkan aku dulu. Itu tidak mungkin. Bagaimana aku meminta calon pengantin pria untuk datang ke tepi sungai? Bagus kan Nana, permintaan sekecil ini saja tidak bisa kau penuhi. Ya baiklah. Jika aku meminta pengantin pria untuk ikut aku ke tepi sungai, maka apa yang akan kau lakukan? Kak Nana, aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Kau janji? Aku janji. Baiklah kalau begitu, datanglah ke tepi sungai dengan yang lain. Dan aku pasti akan ke sana dengan pengantin prianya. Cepatlah.
kita akan melakukannya. Aku benar-benar takut. Kalau nenek sampai tahu aku pergi, nenek pasti akan membunuhku. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan ada yang tahu. Kenapa kalau sampai ada yang tahu apa kita melakukan tindakan kejahatan? Kita kan hanya ingin melihat calon suamimu saja. Iya kan? Benarkah? Apa kau juga akan mengintip calon suamimu? Untuk apa harus mengintip? Aku akan menemuinya langsung. Bagaimana itu bisa membantu? Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan memejamkan matamu. Tunggu saja kau akan bertemu calon suamimu. Benarkah? Kakak, apa yang kau lihat? Aku melihat bulan sabit. Kau melihat calon suamimu? Bulan sabit. Bulan sabit. Seekor gajah dengan tanda bulan sabit di keningnya. Gajah. 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 Hidup raja! Hidup! 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 Lihat saja bahannya. Percayalah pada saya. Anda tidak bisa menemukan yang seperti ini di tempat lain. Baiklah, baik. Pelayan kita memakai ini. Tunjukkan padaku apakah kau punya gulungan kain bludru atau lebih baik lagi kalau pasmina. Tunjukkan. Oh iya, lihat ini. Astaga, banyak sekali hadiah dari pihak pengantin pria. Kau sudah melarang mereka kan? Memang benar. Tapi mereka keras kepala. Tidak mungkin kau pergi dengan tangan kosong. Mereka memiliki harga diri dan kehormatan. Dan kemudian kau harus menjalankan tradisi dan kebiasaan. Indu benar-benar sangat beruntung. Benarkah? Apakah tanggal pernikahan telah ditetapkan? Tanggal pernikahannya akan ditetapkan pada hari ke-8 bulan depan. Oh, kakak ipar kita hanya punya waktu sedikit. Kita harus melakukan persiapannya sekarang. Ya, tentu saja. Coba lihat. Aku sudah beli banyak perhiasan untuk Indu. Semuanya sangat indah. Tapi apa sudah kau tunjukkan padanya? Nanti aku tunjukkan. Di mana Indu? Dia pasti sedang main di luar. Mandira, Iya, Yang Mulia. tolong panggilkan Indu. Yang Mulia. Manu mengajak Indu dan Prachi pergi ke sungai. Ke sungai? Kak Nana harusnya sudah ada di sini sekarang, tapi dia belum datang. Dia sudah datang, dia sudah datang, dia sudah datang. Kau lihat itu? Aku sudah bilang padamu, Kak Nana pasti akan membawa kakak ipar.
Kakak coba lihat, dia lebih cantik darimu. Kakak ipar pergi ke sana. Tidak, Prachi. Dia tidak datang bersama dengan kakak Nana. Dia datang bersamanya. Kau sangat rendah hati mau menemui pria setengah baya sepertiku. Dia kan sudah tua. Kak Nana memang sangat jahat. Aku menyuruhnya menemui calon pengantin pria, tapi dia malah membawa ayahnya. Tapi keluarga kami dan Indu itu sangatlah beruntung. Bisa memiliki suami yang baik seperti dirimu. Benar Tuan Muda. Bukan itu saja. Sepertiga tanah yang ada di wilayah ini dan distrik di seberang tepi sungai Gangga ini, semuanya adalah milikku. Itu artinya Indu akan hidup seperti seorang ratu. Kakak Indu akan menikah dengannya. Ya ampun kakak, dia itu seperti setan. Kakak, jangan menikah dengannya ya kak. Ya, tapi setelah kematian Kausalya, aku sangat mengkhawatirkan kedua anakku. Dia ayah dari 2 orang anak. Melebihi diriku. Dan aku membutuhkan ibu yang ideal untuk kedua anakku. Mari, akan aku tunjukkan tempatnya. Mari. Ini tidak adil untuk kakak Indu. Aku mohon jangan setujui pernikahan ini, Kak. Iya kakak, jika kau menikahi pria tua itu, aku tidak akan mau lagi bicara denganmu. Bagaimana dia bisa menikah? Aku tidak akan mengizinkan pernikahan ini. Aku akan bicara pada kakek. Jangan sampai pria tua itu jadi kakak iparku. Manu, nenek mendengar apa yang kau katakan. Kau tidak merasa malu bicara seperti itu tentang menantu kami? Semoga tidak ada keluarga pengantin pria yang tahu. Jika tidak, kita akan kehilangan sebuah perjodohan yang sangat baik. Kau tidak tahu apa-apa, Manu. Nenek akan lebih baik kalau pernikahan ini dibatalkan saja. Apa nenek tidak lihat? Dia lebih tua dari ayahku. Dan dia juga punya 2 orang anak. Iya nenek, kakak Manu benar. Kau belum melihatnya. Dia baru saja pergi. Dia hitam dengan kumisnya putih. Nenek juga pasti akan takut melihatnya di malam hari. Benar kan Kak Manu? Tutup mulut. Beraninya kalian berdua pergi ke tepi sungai tanpa memberitahu nenek. Keterlaluan sekali. Nenek, mereka kesini bukan kemauannya sendiri. Akulah yang mengajaknya. Sekarang masuk ke dalam. Nenek akan bicara denganmu. Ayo masuk. Hidup yang mulia, sesuai permintaan Anda, kami mengirimkan hadiah-hadiah ini untuk ahli perbintangan Nikan Maharaj. Baik. Sampaikan juga pesanku padanya. Aku berterima kasih padanya karena menemukan calon untuk Indu. Dan dalam waktu dekat, kami akan membutuhkan bantuannya lagi. Sesuai dengan perintah Anda. Yang mulia, maafkan aku. Karena aku sudah menanyakan ini. Kau butuh ahli perbintangan dalam waktu dekat. Moropan tidak perlu mengkhawatirkanku. Ya Tuhan, maafkan aku yang mulia. Apakah aku sudah melakukan kesalahan? Tentu saja. Sampai hari ini kau belum sekalipun memeriksa horoskop Manu. Yang mulia, ahli perbintangan dari Bitur. Lupakan Bitur. Orang-orang dari penjuru negeri datang ke Nilkan untuk memperlihatkan horoskop mereka.
Biarpun kau di sini, kau tidak menghubunginya. Moropan, pergilah. Lakukan itu untukku. Seperti Indu, Manu juga akan dinikahkan dengan keluarga terhormat. Yang mulia, kereta kudanya sudah siap. Aku akan menemui komisaris. Penting bagiku membahas beberapa hal dengan Morland tentang Bitur. Yang dikatakan Yang Mulia benar. Aku harus menemui Nilkan. Mungkin ahli perbintangan di Bitur sudah melakukan kesalahan dengan membaca horoskop milik Manu. Ayo Praci. Indu sayang, ada masalah apa? Sayang, kau kemana saja? Makanan sudah siap. Ayo sayang. Tidak, Bu. Aku tidak lapar. Apa yang Indu? terjadi, Indu? Indu, kenapa kau menangis? Kenapa kau bertanya padanya? Tanya saja putri kesayanganmu Manu. Dia yang sudah menghasutnya dan membawanya pergi. Dia menghasutnya. Kakak ipar, katakan padaku, ada apa ini? Manu telah mengajak Indu untuk melihat calon suaminya. Manu, Iya, Ayah. Aku yang mengajaknya. Dan aku tidak menyesalinya. Aku senang, Ayah, karena kami sudah melihatnya. Dia bahkan lebih tua dari Ayah. Dan dia juga mempunyai 2 orang anak. Hanya Tuhan yang tahu apakah kakak Indu akan bahagia di sana. Siapa yang memberitahumu soal semua masalah itu? Dia sendiri yang mengatakannya pada Kanana. Dia bilang dia ingin ibu yang ideal untuk anak-anaknya. Aku sangat marah saat mendengar dia mengatakan hal itu. Kau marah atas perbuatan orang lain. Bagaimana dengan dirimu? Apa yang sudah kau lakukan? Pertama-tama, dia meyakinkan Nana untuk diam-diam membawa Samrau ke sana, lalu menghasut mereka berdua. Ayo, kita akan pergi untuk melihat calon pengantin. Dan Moropan, dia memiliki keberanian untuk memberitahu Indu agar tidak menikahinya. Aku akan mengatakannya lagi. Kenapa seorang gadis harus menikahi orang yang sudah tua? Manu, kau berani melawan orang yang lebih tua? Manu, ini adalah tradisi kita. Ini sudah dilakukan sejak berapa abad lamanya. Itu mungkin sebuah tradisi. Tapi aku tidak akan pernah mau menerimanya. Moropan, lihat itu. Itu adalah sifatnya. Sekarang dia berani menentang peraturan yang dibuat oleh nenek moyang kita. Jika kau membiarkannya bersikap seperti itu, maka suatu hari nanti dia juga akan menghancurkan hidup Praci dan juga Indu. Tapi nenek, aku... Cukup! Sudah cukup. Aku sudah muak dengan sikapmu, Manu. Tapi Ayah... Cukup! Jangan bicara apa-apa lagi. Sepertinya dia tidak akan pernah berubah. Dia hanya bisa senang jika menggagalkan pernikahan ini. Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tapi jika kau melihatnya dari sudut pandang Manu, maka keberatannya sangat beralasan. Beralasan? Hanya karena Manu merasa keberatan? Apakah kita harus berhenti mengikuti kebiasaan? Bagaimana kita bisa melupakannya? Tapi itu ketidakberdayaan kita. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan? Dia datang dengan pertanyaan yang tidak bisa kujawab. Aku sudah menjelaskan padanya. Dia mungkin akan mendengarkanmu. Tolong jelaskan padanya, Kakak ipar. Moropan, apa yang bisa kujelaskan padanya? Gadis itu berani menentang orang tua. Kakak ipar, dia tidak punya ibu. Tolong beritahu aku harus minta bantuan siapa?
Setelah kematian Kausalya, aku sangat mengkhawatirkan tentang kedua anakku. Dan sekarang ini aku sedang membutuhkan ibu yang ideal untuk mereka. Jika kau membiarkannya bersikap seperti ini, maka suatu hari nanti dia juga akan menghancurkan hidup Prachi dan juga Indu. Apa yang kalian lakukan di sini? Kemarilah. Manu, kau juga sayang. Kemarilah. Ayo duduk. Duduklah. Manu sayang, kau harus tahu nak, kenapa kita harus melaksanakan kebiasaan dan juga tradisi, kau mengerti kan? Dengar Manu, ada banyak sekali jenis hubungan. Ibu dan ayah, kakak dan adik, paman, pernikahan adalah dasar dari hubungan. Ikatan suci pernikahan bukan hanya akan menyatukan dua keluarga, tetapi juga menyatukan dua golongan yang sangat berbeda, tradisi dan kebiasaannya. Nenek, aku tidak menentang pernikahan. Tapi kakak Indu masih sangat muda. Dan usia calon suaminya sangat... Sayang, dalam pernikahan, usia prianya itu tidak penting bagi kami. Tapi keluarganya dan juga kemampuan yang dia miliki itu jauh lebih penting. Jika kemampuannya seimbang dengan keluarga perempuan, maka usia tidak akan menjadi masalah. Itu ada di dalam kitab suci. Jika perempuan 13 tahun belum menikah, orang tuanya akan mengalami penderitaan di setiap kelahirannya. Orang tuanya akan menderita di neraka? Iya, sayang. Manu, coba pikirkan baik-baik, apakah kau mau kalau kakek dan ayahmu nantinya mereka akan menderita di neraka? Jika anak perempuan tidak menikah saat dia berumur 13 tahun, orang tuanya akan mengalami penderitaan di setiap kelahirannya. Ayah, aku sudah mengerti. Aku tidak akan membiarkan ayah menderita di neraka. Tidak akan pernah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk membujuk Manu. Apakah kau tahu bagaimana dia memelukku dan bilang, "Ayah, aku tidak akan membiarkan ayah masuk neraka." Kemudian aku menyadari bahwa sebenarnya kaulah yang sudah merubah pikiran Manu. Iya, Moropan. Aku juga merasa sedikit kaget. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Keduanya mau menurut. Indu, kemari. Kemarilah. Kau akan lihat, Moropan, Indu akan hidup seperti ratu di rumah mertuanya. Iya, keluarga Samro adalah keluarga yang paling terpandang di Kanpur. Tanah, properti, pelayan. Tapi aku tidak kenal siapa-siapa di sana. Suatu hari nanti kau pasti akan mengetahui semuanya. Benarkah? Iya, sama seperti aku. Saat aku datang ke rumah ini, aku tidak mengenal siapapun. Aku tinggal di sini, jadi aku menjalin hubungan baru. Dan sampai hari ini, aku terus menjaga hubungan ini agar menjadi baik. Apa Bibi tidak pernah merindukan ibu Bibi saat datang ke sini? Putri mana yang tidak merindukan orang tuanya?
Tapi aku sangat beruntung. Aku tidak pernah merasa kehilangan ibu karena ada kakak ipar. Kakak ipar, aku sangat bangga kepadamu atas semua kebaikanmu. Semua orang tahu aku tidak melakukan kesalahan, sudah memilihmu sebagai istri dari Bajirao. Aku tidak salah. Yang dikatakan kakak ipar benar, dan aku menyaksikannya sendiri. Kakak ipar, terus terang saja keluarga ini bisa bahagia. Itu semua karena dirimu. Hentikan Meropan. Jangan buat aku jadi besar kepala. Kau harus memikirkan tentang Manu. Aku sarankan kau harus menemukan calon suami yang cocok untuknya. Kuda ini tidak mau diam. Manu, Kenapa kau memukulnya? Apa? Kau bilang apa? Tuan, maafkan dia. Ayo, masuk Manu. Masuk. Ayah, Ayo masuk. Siapa dia? Tuan, dia adalah putriku. Siapa kau? Aku ini adalah pelayan yang mulia. Mari, selamat datang. Oh. Yang mulia, total pajak tinggal di Kanpur Atala. 41 rupiah, 12 anas dan 3 paisa. Maaf yang mulia. Aku sudah dengar. Dan aku bisa melihat kesombonganmu saat kau duduk di sana. Dari Tuan Manson di Bitur sampai Tuan Morland di Kanpur. Tidak ada yang berani duduk di tempatku tanpa mendapatkan izin dariku. Oh. Aku minta maaf yang mulia. Meropan, berikan pajak padanya. Dan beri dia tambahan 10 rupiah. Untuk dia. Yang mulia, aku benar-benar minta maaf. Di mana kudaku? Oh ya ampun.
Ambil ini. Ini, pajakmu. Dan ini, untukmu. Duduklah. Hei! Dengar orang Inggris, seseorang harus menjadi manusia untuk bisa mengendalikan binatang. Kakak ipar, kau lihat itu, gara-gara Manu, kita akan mendapat masalah lagi. Tidak, kakak ipar. Manu telah membuat orang Inggris itu sangat terkejut. Kakak tidak lihat bagaimana dia mencambuk kuda itu. Manu mengendalikan kuda itu dengan sangat baik, sampai dia meninggalkan cambuknya. Kakak ipar, kau tidak tahu bagaimana orang Inggris itu. Mereka sangat berbeda dengan apa yang mereka perlihatkan. Kau lihat saja. Manu, kemari. Ayo kemari. Apa yang kau katakan padanya? Yang dikatakannya, semuanya benar. Tapi Kek, kau tidak melakukan hal yang benar. Apa yang kau bicarakan? Yang mulia, Kenapa kau memberinya uang? Pajak untuk apa itu? Ini adalah tanah kita. Ini negara kita. Ini milik kita. Tapi perselisihan dan perbedaan yang kita lalui merebut negara ini dari kita. Kenapa, kakek? Apakah orang-orang India tidak bisa bersatu? Kenapa tidak? Pasti bisa. Jika semua orang India berpikir seperti dirimu, di seluruh negeri ini hanya berkibar satu bendera. Bendera India. cukup. Sudah cukup, Tuan Fraser. Sekarang aku merasa kau hanya mempermainkanku saja. Tidak, yang mulia. Saya sangat serius soal masalah ini. Anda tahu berapa banyak yang mengklaim paling berhak atas Jansi? Itu siapa namanya? Putranya Lacho? Tuan Ali Bahadur, Pak. Ya, Ali Bahadur, Janaki Bai. Satu lagi wanita yang bahaya, Sakubai. Mereka menekan saya, tapi saya menjadikan Anda Raja Dansi. Cukup, aku menjadi raja untuk gelar. Kau memberiku batasan. Aku tidak bisa memberi perintah ataupun membuat keputusan. Kau tidak memberiku hak sama sekali. Aku ingin tahu kapan datangnya hari di mana aku bisa menandatangani perjanjian dan mendapatkan hakku. Saya mohon bersabar, Yang Mulia. Jansi masalah yang penting untuk kita. Saat perusahaan melampirkannya, semua kekuasaan tetap ada pada kita. Tapi tidak dengan kasus Anda. Jenderal kita yang terhormat Silimon khusus datang dari Lucknow untuk urusan ini. Perjanjiannya bisa ditandatangani begitu dia tiba. Baiklah, Tuan Fraser. Aku akan menunggu beberapa hari lagi. Tapi setelah itu, aku ingin bicara kepada Tuan Fort William. Percaya padaku, hari itu akan tiba. Wah, Pak. Dia sangat marah kali ini. Aku tidak peduli. Kau agen politik untuk Jansi. Kau tidak bisa mengendalikan boneka itu? Ya. Apa dia punya kelemahan? Musik, tarian, drama, perempuan.
Ya mulia, pertunjukan tarinya sudah selesai. Siapa dia? Dia Motibai. Permata itu, dia harus menjadi milikku.